then still, I think the biggest focus was to integrate everybody in the playing style, playing system. They were in top 5. We play Bandung, who is number 1, and we play PSN. So for us also, this is where we will see if we want to do something in Asia, what part are we missing in our team. So you never know. Okay. Dewa United disebut jadi salah satu kandidat juara di ajang Super League musim 2025-2026, di mana tim-tim dengan label bintang dan mewah sudah mulai kelihatan. Dewa United menjadi klub termewah di Super League musim 2025-2026. Market value Dewa United mencapai 94,47 miliar. Pemain termahal Dewa United yang dimiliki adalah Alexis Messidoro, 7,82 miliar. Selain nama Messidoro, Dewa United juga masih memiliki beberapa pemain asing yang perlu diwaspadai. Klub ini mempertahankan 5 pemain impor inti dari musim lalu dan punya tambahan 3 pemain untuk musim baru ini. 3 pemain asing baru inilah yang perlu diwaspadai oleh klub-klub di ajang Super League yang akan menjadi lawan dari Dewa United. Mereka adalah Nick Kuipers, bek tengah asal Belanda yang direkrut dari Persib Bandung. Ia datang dengan status sebagai pemain juara. Kemudian ada Privat Barga, winger asal Cameroon atau Cambodia yang sebelumnya membela Bali United. Dan ada nama Cassius Sainz, bek asal Brazil yang direkrut sebagai pelengkap sistem pertahanan. Dengan total 8 pemain asing, Dewa United siap menghadapi kompetisi Liga Super dan juga kompetisi FC Challenge League 2025-2026. Tekad Dewa United yang ingin meruntuhkan dominasi Persib di Super League sejatinya sudah mulai terlihat sejak musim lalu. Beberapa kemenangan besar menjadi bukti bahwa tim ini harus diperhitungkan musim depan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kemenangan-kemenangan dengan selisih skor mencolok, yang tak hanya menjadi momen bersejarah tapi juga membuktikan dominasi tim di atas lapangan. Dari sejumlah rekor, Dewa United Batam FC berhasil mencatatkan 2 kemenangan terbesar sejak era Liga 1 yang dimulai pada musim 2017-2018. Klub yang dulu hanya dipandang sebagai kuda hitam, kini menjadi penantang gelar serius dan makin menunjukkan tajinya dengan kemenangan-kemenangan telak. Kemenangan luar biasa pertama Dewa United terjadi pada pekan ke-9 musim 2024-2025, saat mereka mencukur habis Semen Padang FC dengan skor mencengangkan 1-8. Pertandingan ini tak hanya mencatatkan salah satu kemenangan tandang terbesar, tapi juga menjadi bukti kekuatan lini serang Dewa United yang sulit terbendung. Dewa United kembali mencetak kemenangan besar lainnya di musim 2024-2025. Kali ini di pekan ke-26 saat mereka membantai Semen Padang FC dengan skor 6-0 di kandang sendiri. Hanya dalam satu tim, Dewa United mencatatkan 2 kemenangan telak atas lawan yang sama, total mengoleksi 14 gol dalam 2 pertemuan. Namun ironisnya, sebelum menjadi tim yang dominan seperti sekarang, Dewa United juga pernah jadi korban kemenangan telak saat Bali United mengalahkan mereka 6-0 di musim 2022-2023. Hasil pahit ini justru menjadi titik balik yang mendorong transformasi besar dalam tubuh Dewa United di musim-musim berikutnya. Perjalanan dari kekalahan menyakitkan hingga mampu mencetak 2 rekor kemenangan terbesar membuktikan betapa revolusionernya perkembangan Dewa United. Namun sang jawara tak tinggal diam begitu saja. Persib Bandung juga tak mau dipaksa turun dari tahtanya. Perubahan besar dilakukan, Bojan sekali lagi menciptakan dinasti skuad yang baru dan lebih kuat dari musim lalu. Laga uji coba internasional menjadi penegasan. Persib Bandung meraih kemenangan melawan Western City Wanderers atau WSW di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu lalu. Laga yang merupakan bagian dari launching tim dan jersey ini dimenangkan Persib Bandung dengan skor 1-0 lewat gol William Marsilio. Ini bukan suatu kebetulan, kemenangan atas tim raksasa Australia ini menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing Maung Bandung. Sekali lagi, Bojan membuktikan omongannya, tim kuat bukan berarti tim yang dihuni banyak pemain bintang, tapi bagaimana taktik dan strategi bisa dioptimalkan dengan pemain yang tepat. Bagi Honda, kemenangan ini bukan semata angka di papan skor. Laga uji coba ini disebutnya sebagai ujian sempurna untuk mengukur kualitas dan daya tahan tim menghadapi lawan dengan intensitas tinggi. Yeah, this is what I want because when you play teams that are better, you need to go to their level. So then later when you play teams that are maybe not that level, it look easier. Tak tanggung-tanggung, striker Western City Wanderers FC, Costa Barbarossa pun mengapresiasi laga persahabatan menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Meskipun pada pertandingan yang merupakan rangkaian kegiatan pesta biru ini, Western City Wanderers harus mengakui keunggulan Persib 1-0. Gol tunggal Persib pada laga persahabatan tersebut dicetak saat memasuki menit 60.
lewat William Marsilio yang melepaskan tendangan melengkung spektakuler dari luar kotak penalti. Menurut pemain yang menggunakan nomor punggung 9 ini, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari pertandingan persahabatan tersebut. Terima kasih sekali lagi, sama dengan diucapkan Coach Allen. Berterima kasih kepada Persib sudah memberikan kesempatan untuk international friendly, kata pemain yang pernah membela Brisbane Roar, mantan klub Rafael Strike. Tadi juga memberikan banyak pengalaman pertandingan yang berbeda dibanding laga kami biasa lakukan, jelasnya. Menurut pemain berusia 35 tahun ini, Persib merupakan tim yang dihuni pemain berkualitas, ditambah lagi dukungan dari supporter. Sehingga berkaca dari penampilan Persib pada pertandingan persahabatan tersebut, Costa Barbarossa menilai wajar jika skuad Maung Bandung bisa meraih back-to-back juara. Kabar baiknya, dalam laga persahabatan tersebut, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Hujan mengaku sudah memiliki gambaran kerangka tim untuk mengarungi Super League Indonesia dan babak kualifikasi AFC Champions League 2. Di pikiran saya sudah punya gambaran siapa yang akan bermain menjadi 11 pemain inti, ujar Bojan di Stadion GBLA. Bojan mengungkapkan sebelumnya ia ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain yang kualitasnya sama. Sebab itulah musim ini Persib menggait pemain yang mampu ditempatkan di beberapa posisi, baik pemain lokal maupun asing. Hal itu bertujuan agar bisa menutupi jika ada satu pemain absen tak bisa bertanding. Strategi modern yang jenius memang. Bojan memaparkan pertandingan persahabatan lawan WSW merupakan laga yang diinginkan, karena timnya bermain melawan tim yang lebih bagus untuk bisa menyamai level mereka. Bojan mengatakan tim ini levelnya di level elit Liga Champions Asia. Kedepannya, jika bertemu dengan tim yang ada di bawah mereka, maka kami akan lebih mudah memainkannya. Di 30 menit awal, mereka tidak memberi kami ruang, yang mana di Liga kita tidak ada yang bermain sebagus mereka, katanya. Lantas, siapa saja pemain yang pasti mendapatkan garansi tempat utama? Tim Sports Space memiliki prediksi beberapa nama nantinya akan menjadi andalan Persib di setiap laga. Pertama, William Marsilio, gelandang berkepala pelontos yang mirip dengan tokoh anime One Punch Man ini sudah pasti bakal menjadi andalan Bojan di lini tengah. Marsilio membuktikan permainan yang atraktif serta eksplosif. William sendiri bakal berdua dengan Mark Klok sebagai metronom di lini tengah. Daya jelajahnya pun cukup tinggi dengan mampu menciptakan ruang dan peluang. 2 gol yang sudah ia ciptakan menjadi bukti bahwa ia bukan playmaker sembarangan. Lalu ada Sadil Ramdhani yang merupakan pemain lokal. Menjadi pemain yang bersinar di liga tetangga sudah cukup meyakinkan Bojan untuk memberikannya satu posisi winger kanan. Sadil menjadi pemain lokal dengan skill di atas rata-rata. Selain itu, Julio Cesar dan Frans Putros disinyalir akan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan. Putros bisa saja menjadi gelandang jangkar jika Bojan menggunakan formasi 3 back. Namun posisi gelandang jangkar ini sepertinya akan ditempati Luciano Goicoechea. Namun Putros bisa dikatakan tampil menggila di laga uji tersebut. Persib tak salah beli memang. Laga debut Frans Putros lantas direspon oleh media Irak di akun X @IrakFootballPod. Frans Putros mengenakan kostum biru Persib yang terkenal untuk pertama kalinya sejak bernyanyi untuk klub Indonesia tersebut. Senyum itu mengatakan semuanya, tulis media tersebut. Jadi cukup segitu saja prediksi kali ini ya. Masalahnya skuad Persib hebat semua sih, jadi agak sulit memprediksi 11 pertamanya.